Gini ya, Pak Jokowi kasih semacam posisi moral. Seolah-olah posisi itu menunjukkan ideologinya tuh. Itu seperti anak kecil yang apa namanya negor apa namanya preman terus ditampar sama preman itu kan. Karena Pak Jokowi tidak punya tradisi membaca, maksudnya membaca buku tuh. Menghakimi karena Bung tidak mengikuti kehidupannya 1 kali 24 jam. Dia sendiri mengatakan saya tidak pernah membaca sesuatu yang tidak mungkin dong. Bagaimana dia akan lulus kuliah kalau tidak membaca? Salah satu ya contoh bisa aja jadi profesor aja tanpa membaca bisa beliau. Tidak bisa dong. Artinya kita harus hormati juga mekanisme pendidikan dan prosedur kurikulum pendidikan kita. Gini ya, Saudara Adian itu akhirnya jadi sama kayak Jokowi itu. Kalau saya seperti Jokowi, saya senang. Daripada Bung seperti Prabowo? Enggak. Oh, maksudnya you senang seperti Jokowi itu? Ya. Oke. Dia baik, dia cerdas, dia pintar, dia lembut hati daripada Bung seperti Prabowo. Angkuh. Kenapa begitu? Angkuh. Apanya? Menganggap orang lain bodoh, selalu menyebutkan dungu buat orang lain. Pertama pernyataan telat ya. 5 tahun lalu kita sudah kampanye Indonesia hebat. Sudah telat itu juga plagiat. Karena Donald Trump dan Reagan juga sampaikan hal yang sama dulu. Lalu hebatnya di mana pernyataan itu? Kalau dia bicara soal tanah, 2 kontrak karya zaman Soeharto, mertuanya Prabowo misalnya, kontrak karya Inco, Vale, dan kontrak karya Freeport, itu total hampir 8 juta hektar itu. Baru dari 2 perusahaan. Ya kalau bicara siapa yang bagi-bagi tanah untuk perusahaan asing, ya mertuanya sendiri. Artinya dia sebenarnya sedang menyindir mertuanya mungkin. Tapi jelas bahwa Indonesia hebat itu kampanye kita 4-5 tahun yang lalu. Kalau dia bermaksud Indonesia great again itu hebat lagi atau besar lagi atau apapun lah itu segala macam, telat lah. Itu sudah kita kampanyekan sejak lama. Artinya tidak ada yang baru dalam soal ini. Hanya mungkin dia menggunakan contoh yang salah. Contoh yang salah tentang tanah dan sebagainya, dia sedang menyiram mukanya sendiri dan kata-katanya. Kalimat yang mana yang disebut dan kritik? Dia sedang mengkritik mertuanya, bukan mengkritik Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi tidak membagi-bagikan tanah sebanyak yang mereka bagikan. Nggak ada itu. Meskipun dengan bilang, kita buat Indonesia great again, make Indonesia great again. Mungkin lebih tepatnya, kalau bisa saya... Berarti selama ini tidak great. Mungkin lebih tepatnya bukan Indonesia great again, tapi bisa jadi Cendana great again. Saya kasih poin ya, bukan dalam soal apa namanya gimmick di belakang wording itu, tetapi ada hal yang baru, yaitu setiap kandidat berupaya untuk mencari soundbite gitu, bikin soundbite atau tagline gitu. Dan kelihatannya publik nggak peduli karena semuanya diucapkan di dalam bahasa Inggris itu kan. Apa urusannya dengan rakyat di bawah? Tentu itu dimaksudkan untuk memperlihatkan distinctive karakter dari masing-masing kandidat itu. Tadi saya beberapa hari ini nggak ikuti sebetulnya, saya baca aja itu. Kalau misalnya yang dimaksud the economic of stupidity itu khas Prabowo yang konsisten untuk mempersoalkan kebijakan ekonomi itu. Mungkin saya nggak tahu dari mana dapat keterangan itu, tapi seingat saya Bill Clinton menyebutkan itu dalam konteks yang lain. Dia sebut bahwa masalah dari setiap pemilihan umum adalah soal ekonomi memang. Karena itu dia sebut di ekonomi stupid, goblok, soal ekonomi, jangan yang lain, gitu kira-kira gampangnya tuan. Nah, yang jadi kontroversi sekarang adalah kenapa harus pakai tema yang sebut aja tema asing gitu. Sama seperti Pak Jokowi pakai narasi apa namanya tadi? Winter is coming. Iya, apa filmnya itu Game of Thrones. Itu juga narasi asing gitu kan. Kenapa nggak pakai misalnya Ronggo Warsito atau metafor dalam negeri? Prabowo pasti dia baca sendiri itu. Tapi Pak Jokowi saya kira dia nggak baca. Jadi ada yang sodorin, ada tim yang bikin itu. Karena seingat saya literasi Pak
Pak Jokowi itu adalah soal nama-nama ikan itu kan. Jadi agak jauh dengan satu imajinasi di dalam buku yang kemudian difilmkan, dibikin seri, yaitu Game of Thrones itu. Oke. Itu artinya ada hal yang nggak tidak fit and proper itu. Apalagi itu statusnya fiksi. Dulu Pak Jokowi justru menentang fiksinya Prabowo, Ghost Fleet itu. Tapi sekarang diambil alih itu. Bisa saja dia coba mengatakan dia identik dengan Donald Trump segala macam. Tapi saya pikir yang dipakai tidak cuma istilahnya, tapi dalam beberapa hal cara-caranya juga. Seperti misalnya di sana mengembangkan ketakutan, di sini juga seperti itu. Rakyat disuruh untuk takut, diminta untuk takut terhadap segala macam keadaan. Di sana ada isu rasisme, di sini juga ada. Di sana ada isu SARA, di sini juga ada. Artinya tidak cuma slogannya, tapi cara-cara yang dipakai di Amerika juga sepertinya bisa saja dipakai oleh Prabowo dan timnya di Indonesia. Di salah satu kalimatnya Prabowo bicara tentang neolib, dia sedang mengutip pernyataan salah satu tokoh neolib dunia, liberal dunia yang sangat besar kan, seperti itu. Dia bicara tentang kekayaan alam Indonesia yang dikuasai negara asing, dia sedang mengutip presiden dari sebuah negara yang paling banyak mengambil kekayaan Indonesia. Artinya semua pernyataannya kontradiktif. Jangan-jangan dia juga tidak tahu siapa yang menyatakan itu. Bisa saja toh. Ya kalau soal neolib itu hasil dari IMF kemarin, separuh dari komitmen itu soal investasi di bidang tambang ekstraktif itu. Dan itu artinya juga akan banyak tanah yang akan diambil alih oleh swasta karena perjanjian internasional, dan petani akan kehilangan lahan. Itu konsekuensi dari perjanjian di Bali kemarin. Jadi sebetulnya Pak Jokowi juga secara tidak sadar menyodorkan tanah untuk dieksploitasi oleh yang dia sebut neolib. Kita lihat begini, setelah ucapan itu tiba ke publik, kita lihat contoh-contohnya itu. Contoh diberikan oleh Sandi, saya baca di koran, bahwa kita mau supaya jadi kayak Majapahit, jadi kayak Sriwijaya. Jadi great again itu seolah-olah seperti Sriwijaya, seperti Majapahit, bukan seperti Amerika itu. Tentu saja ada semacam hitungan politis, karena mayoritas pemilih di Jawa, maka dipakai idiom itu tuh. Jadi menjadi besar kembali seperti zaman Sriwijaya dan Majapahit, kan Sandi ucapkan itu. Jadi bukan ke Amerika. Hari ini kita takut sebab ada semacam monopoli slogan dari pihak pemerintah, yaitu hanya kami Pancasila, kalian adalah fundamentalis. Itu juga sesuatu yang menakutkan, dan semua orang khawatir bahwa itu betul-betul akan membelah publik. Jadi itu soal interpretasi aja itu. Beda ya kalau yang disampaikan tentang tambang tadi. Bedanya di zaman Orde Baru itu tunduk pada rezim kontrakarya. Kalau sekarang kan rezim IUP, dibatasi luas wilayah dan sebagainya. Artinya contoh yang disampaikan oleh Bung Rekwi tadi tidak tepat menurut saya. Nah terus berikutnya kalau soal pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi itu memang untuk keprihatinannya terhadap situasi dunia. Walaupun mungkin beberapa bisa dipakai juga untuk situasi Indonesia, tapi contohnya misalnya perang dagang. Perang dagang ini tidak akan menguntungkan siapa-siapa. Nanti kita akan sampai ke situ, Bung Adian. Akan banyak korban yang jatuh, tidak cuman yang kalah saja. Tapi yang menang pun tidak akan menikmati kemenangan dengan baik, karena pasti akan pengorbanan juga. Nah itu dua konteks yang berbeda dan apa yang disampaikan oleh Prabowo. Kalau kita menganggap apa yang disampaikan oleh Prabowo itu menjadi slogan, apa yang disampaikan oleh Jokowi menurut saya menjadi peringatan buat dunia, bukan slogan. Dalam bahasa-bahasa diplomasi, tuan rumah itu harus dipuji. Jadi, ya tamu yang baik dia harus memuji wangi dari ruang tamu. Sebelum si tamu itu pergi ke dapur, pergi ke WC, lalu pulang dengan tutup hidung gitu. Kan itu basa-basinya. Nah soal pilihan wording itu, winter is coming, itu kan semacam sebut aja itu kritik atau satire seorang sosialis terhadap kompetisi para kapitalis itu. Nah sialnya itu forum kapitalis dan presiden adalah tuan rumah dari forum itu. Jadi kontradiktif wordingnya itu. Lain kalau yang ngomong itu Bung Karno atau Chavez, Chavez. Iya, Hugo Chavez, pemimpin sosialis memberi kritik pada global financial capitalism gitu.
Tapi justru IMF itu kan biangnya kapitalis. Jadi si IMF pasti dia ketawa aja, lo kok lu undang gue, tapi lu kritik gue itu. Bahkan setelah selesai sidang, Lagarde bilang bahwa Indonesia tambahin dong iurannya supaya gampang untuk punya suara di dalam sidang-sidang IMF. Terus dia tambahin lagi bahwa hati-hati ya, akan ada krisis tahun depan itu. Jadi justru dia kasih peringatan yang lebih kuat daripada winter is coming. Nah kalau soal winter is coming, ya winternya udah ada di sini sejak Presiden Jokowi jadi memimpin negeri ini karena ekonomi memburuk terus kan. Jadi musim dingin kita udah menggigil karena tidak ada kegiatan ekonomi justru ada di Indonesia. Itu kalau saya mau bolak-balik logiknya gitu kan. Kalau saya mau mempermainkan metafor itu. Bang Adian gimana? Luar biasa dong. Artinya ini keberanian Jokowi untuk memperingatkan dunia, memperingatkan negara-negara di kuasa. Dan ini terlepas dari persoalan pemahaman terhadap ideologi apapun, bahwa secara kemanusiaan perang dalam bentuk apapun tidak akan pernah menguntungkan kemanusiaan. Dan ini yang disampaikan oleh Jokowi. Mau perang dagang, mau perang fisik, mau perang apapun tidak akan pernah menguntungkan buat kemanusiaan. Ini tidak bisa diartikan bahwa sosialis, menegur kapitalis, dan tidak. Ini murni persoalan kemanusiaan dan peradaban dunia. Kita harus melihatnya dari situ. Bahwa kemudian... Dan itu yang membuat akhirnya pidato presiden kemudian diapresiasi oleh banyak bagaimanapun orang. Juga yang bertarung biasanya tidak banyak. Korbannya yang banyak. Orang selalu bilang perang dalam bentuk apapun yang akan lebih banyak bukan pelaku tapi pengungsi. Artinya korban itu yang lebih banyak. Dan Jokowi sebagai presiden, sebagai bagian dari masyarakat internasional, negara kita ini wajib memberikan peringatan. Dan menurut saya sedikit kepala negara yang punya keberanian seperti itu. Ini menunjukkan kelas dia dong, bahwa dia memang kelas yang memang mampu memperingatkan negara-negara besar sekalipun. Bahkan di forum yang menurut Bung Rocky adalah forum para kapitalis. Artinya tidak perlu bisik-bisik, tidak perlu berbicara di forum-forum tersendiri, terbuka. Datang sebagai tuan rumah, dia menyatakan keprihatinannya, dia katakan hentikan perang dalam segala bentuknya. Termasuk perang dagang sekalipun. Kenapa? Yang akan rugi dan hancur adalah kemanusiaan dan peradaban. Kira-kira itu yang disampaikan. Apa buruknya dalam pernyataan itu? Menurut saya itu pernyataan luar biasa. Dibandingkan mengutip pernyataan Donald Trump misalnya. Dibanding mengutip mengutip istilah Majapahit dan Sriwijaya, membandingkannya dan sekarang misalnya. Kalau dibilang bahwa yang dimaksud dengan Indonesia Great Again itu parameternya alat ukurnya Sriwijaya dan Majapahit, betul yang dibilang Bung Rocky tadi, zaman Majapahit dan Sriwijaya tidak ada pemilu, itu feodal. Apakah Sandiaga Uno bermaksud untuk mengembalikan feodalisme di Indonesia, meniadakan demokrasi? Saya pikir itu bisa ditafsirkan orang dari pernyataan Sandiaga Uno. Gini ya, Pak Jokowi kasih semacam posisi moral. Seolah-olah posisi itu menunjukkan ideologinya tuh. Bahwa dia pemimpin yang otentik, yang mampu untuk menegur kapitalis dunia segala macam. Tetapi di dalam politik nasional sendiri, dia bukan tokoh utama. Tetap Ibu Mega mengatakan presiden adalah petugas partai. Jadi orang lihat kontradiksi itu tuh. Ya bagus saja sebagai retorik. Tapi bagi orang yang bikin analisis, ini kok nggak match gitu ya. Antara mental feodal yang masih ada di dalam perpolitikan istana dan upaya untuk menegur global capitalism itu. Itu seperti anak kecil yang negor preman terus ditampar sama preman gitu kan. Untung tamparnya itu dalam bentuk tepuk tangan gitu kan. Jadi kita mesti baca sesuatu yang tersembunyi di dalam gimmick yang terjadi di Bali. Pak Jokowi waktu mengucapkan itu tidak otentik sebab tidak datang dari semacam psikologinya tuh. Jadi dia membaca teks itu dan itu disodorkan pasti karena Pak Jokowi tidak punya tradisi membaca, maksudnya membaca buku tuh. Karena Game of Thrones itu adalah imajinasi dan butuh waktu untuk membaca itu supaya menyerap filosofinya tuh. Jadi pasti itu adalah... Atau mungkin nonton film ya, mungkin kita kan nggak pernah. Apalagi nonton film, lebih berat lagi nonton Dilan aja beliau salah komentar kan. Jadi ada yang tidak otentik, tapi saya nggak protes karena itu adalah pekerjaan tim itu. Tetapi tetap kalau kita analisis tidak otentik. Prabowo lebih otentik karena dia sejak dia sebut soal armada setan itu, ghost fleet itu
itu memang sesuai dengan karakter militernya tuh. Waktu dia ucapkan jadikan kembali Indonesia besar, itu juga di dalam satu semangat prajurit itu. Jadi lebih otentik, dan saya kira Prabowo pasti membaca dokumen-dokumen global itu tuh. Tapi saya kasih kritik, yaitu bahwa konsistensi dalam membuat metafor harus betul-betul dipegang. Jangan sampai berupaya untuk membaca masa depan sambil merayakan masa lalu. Pak Jokowi literasinya adalah menghafal nama ikan. Kenapa tiba-tiba ngomong tentang sebuah novel yang memerlukan imajinasi itu? Pak Jokowi tidak dilatih di dalam wilayah imajinasi. Jadi itu seperti orang naik gunung es pakai sandal jepit, atau orang main bola pakai krampon, pakai sepatu salju. Jadi ada yang nggak klop di situ. Antara yang diucapkan dengan keseharian dia tuh. Kenapa sih kita tidak berhenti menghakimi orang ya? Menghakimi tentang Jokowi tidak suka baca, menghakimi bahwa Jokowi tidak otentik. Itu bukan menghakimi, itu faktanya. Menghakimi karena Bung tidak mengikuti kehidupannya 1 kali 24 jam. Dia sendiri mengatakan, saya tidak pernah membaca sesuatu yang tidak mungkin dong. Bagaimana dia akan lulus kuliah kalau tidak membaca? Salah satu contoh bisa aja, jadi profesor aja tanpa membaca bisa beli. Tidak bisa dong. Artinya kita harus hormati juga mekanisme pendidikan dan prosedur kurikulum pendidikan kita. Itu maksudnya gini, berhentilah menghakimi orang. Ini bukan menghakimi. Bentar, berhentilah menghakimi orang. Karena bukan, ini menghakimi. Ini menghakimi orang, dan menurut saya berhenti. Kenapa? Anda tidak diangkat oleh siapapun untuk menjadi hakim bagi siapapun. Itu pertama. Terus kedua, bukan hal yang buruk nih. Kita bicara komentar ya, Bung Adian. Mengomentari orang tidak perlu menjadi hakim. Kenapa? Dia tidak hidup setiap hari dan itu. Dia tidak tahu tentang Dia tidak tahu tentang aktivitas presiden setiap hari, apa yang dibaca, apa yang ditonton, dan sebagainya. Kasih tahu saya. Berhentilah untuk menghakimi. Apa yang dibaca? Kita bicara fokus pada apa yang disampaikan di sini. Kalau kemudian dibilang Prabowo itu plagiat memang. Dia mengambil dari apa yang sampai dinyatakan oleh Donald Trump. Dalam bahasa Indonesia itu pernah kita pakai 4-5 tahun yang lalu. Kalau dibilang otentik, apa yang otentik dari sesuatu yang plagiat? Itu tidak otentik itu. Nah kemudian kalau dibilang Jokowi petugas partai dalam pemahaman kami adalah sebuah organisasi yang ideologis. Kalau dia petugas partai, dia sedang menjalankan perintah tugas ideologinya. Jangan sekedar diartikan partai sebagai sebuah wadah organisasi semata-mata. Ada tugas ideologi yang diperjuangkan di situ. Itu yang disebut kita sebagai pejuang-pejuang ideologinya. Itu juga beda pemahaman kita. Kalau kemudian menghakimi orang, menghakimi partai dengan kupasan-kupasan awal saja di kulit muka saja, saya pikir nggak bijaksana loh. Bagaimanapun juga kalau kita uji misalnya Jokowi sudah mengerjakan banyak hal. Prabowo apa? Prestasi apa yang disampaikan Prabowo? Kelompok Prabowo tidak pernah menyampaikan prestasi dan program kerja. Mereka cuma menyampaikan gerutuan saja. Kalau tadi apakah itu dianggap benar? Kan seperti itu. Kalau tadi kritik Bung Rocky ini tidak genuine, ini hal yang sangat berbeda dibanding kenyataannya. Jadi ini bukan Pak Jokowi yang sebenarnya kalau saya bisa simpulkan dari kata Kalau Rocky menurut tadi. saya, Bung Rocky sendiri hidup dalam imajinasi bahkan tentang Jokowi. Kita tidak tahu 1 kali 24 jam dia mengerjakan apa, dia baca apa, dan sebagainya. Kalau dibilang dia tidak mungkin baca, dia mengeluarkan sekian banyak produk peraturan, dia mengeluarkan sekian banyak kebijakan, tidak mungkin dia tidak baca. Artinya pernyataan itu akan disangkal oleh sekian banyak fakta yang lain dari produk-produk kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, maksud saya berhenti seperti itu. Kita kalau misalnya kemudian mau bicara berdiskusi yang baik, pada fokusnya. Kalau kita bicara pernyataan Prabowo, kita bicara pernyataan Jokowi, ya pernyataannya. Jangan tafsirkan keseharian dia yang Bung Rocky sendiri tidak tahu. Itu nggak tepat itu. Rocky, Anda menanggapi itu. Apa yang dia baca? Apa yang dia baca? Nggak penting kita diskusi. Nggak penting kita. Apa urgensinya kita mendiskusikan apa yang dia baca? Karena apa yang dia sampaikan sebenarnya manifestasi dari apa yang dia baca dan dia pikirkan. Kalau Bung bilang ada yang menuliskan, semua presiden pasti punya juru tulisnya sendiri, ada yang menuliskan pidato. Dan Anda yakin Pak Jokowi juga sangat memahami dan mengetahui bagaimana sebenarnya message value dari message itu sederhananya begini. Kalau kemudian Pilpres itu adalah pertarungan seluruh kemampuan, Jokowi sudah memenangkan itu 2014. Bung Adian, apakah ini sebenarnya banyak yang mempertanyakan sebenarnya atau mengira-ngira apakah ini bentuk reaksi Pak Jokowi dalam merespon Indonesia, make Indonesia great again, dan economic of stupidity-nya ala Prabowo tadi yang juga banyak memenuhi ruang publik. Apa gunanya mereaksi Prabowo di sebuah forum internasional?
Jokowi sedang memperingatkan dunia. Oke. Dia tidak sedang memperingatkan Prabowo. Gitu. Dunia yang sedang diperingatkan. Dan ini menurut saya luar biasa. Oke. Belum tentu bahkan seorang Prabowo sekalipun bisa mengatakan itu. Dalam beberapa pidatonya, justru dalam beberapa kali percakapan Prabowo, dia memuji-muji habis Amerika kok. Oke. Kalau Jokowi apa? Dia tegur seluruh kapitalis-kapitalis dunia itu. Betul. Di depan forum kapitalisme. Di konteks politik nasional, maka kontradiktif jadinya kan. Kan tadi Adian ngotot bahwa Jokowi membaca. Loh, Pak Jokowi sendiri bilang, bahkan yang dia tanda tangani tidak dia baca itu. Itu soal yang sangat sederhana, 2 kalimat sederhana itu. Apalagi membaca novel itu. Apalagi menginterpretasikan sesuatu yang imajinatif. Saya nggak bilang dia nggak mampu, tapi itu bukan tradisi Jokowi. Yang memang dasarnya adalah ketidakmampuan. Jadi buat apa dimanipulasi? Sebut aja memang itu dibuatkan. Karena itu tidak membekas secara otentik di dalam kepribadiannya. Gini ya, metafor itu tidak boleh dijelaskan. Jadi sekali dia diucapkan di dalam forum internasional, justru kemewahan itu ada pada abstraksinya tuh. Sekarang Presiden menjelaskan apa yang dia bicarakan. Jadi dia nggak ngerti fungsi dari metafor itu. Saya nggak perlu menjelaskan arti dari dongeng itu. Dongeng itu diinterpretasikan itu. Winter is coming. Oke, biarkan itu jadi diksi, kemudian jadi imajinasi baru. Sekarang dijelaskan. Yang saya maksud adalah supaya tidak ada persaingan, tidak ada perkelahian segala macam. Loh itu dengan sendirinya orang menginginkan itu kan supaya tidak ada. Dan itu bukan hal yang baru, justru itu hal yang setiap orang tahu itu. Jadi kelihatannya Pak Jokowi memang nggak mengerti mengapa dia mesti ucapkan winter is coming. Sehingga dia mesti jadi winter is coming artinya semua pakai jaket bulu, harus pakai boots itu. Ngapain menjelaskan itu? Winter dengan sendirinya begitu tuh. Jadi itu terlihat tadi bahwa beliau sebetulnya dipaksa untuk membacakan teks itu yang sebetulnya tidak dia pahami apa maksud dari winter is coming. Meskipun value pesan dari Presiden tadi dalam konteks politik kekinian, konteks kebangsaan kan juga kemudian dijelaskan. Iya, tetapi Presiden itu kalau dia udah ucapkan, biarkan punakawannya yang jelasin gitu. Dia mesti menjelaskan sendiri, artinya dia ragu apa yang pernah dia ucapkan di Bali, sehingga dia ulangi tadi pagi itu kan. Dia takut orang nggak mengerti. Bukan orang nggak mengerti mengapa dia ucapkan ulang itu. Itu menandakan bahwa dia tidak paham apa fungsi dari metafor. Begitu Bung Adian. Kalau menurut saya sederhana, yang ingin disampaikan Jokowi itu sangat sederhana. Jangan serakah. Apapun itu. Mau dalam pertarungan politik dagang dunia maupun dalam pertarungan politik di apa yang baru dari jangan serakah itu. Memang sejarah selalu mengulang-ulang peristiwa yang pernah terjadi. Iya, tapi memang perlu dijelaskan oleh apa yang baru dalam sejarah. Gini ya, kalau sebentar, apa yang baru dalam sejarah? Kenapa you protes? Ada tidak yang baru dalam sejarah? Saya terangin apa yang baru. Tidak ada yang baru. Tidak, karena sejarah pada hakikatnya selalu berulang, Bung. Oke, lalu tidak bisa Bung bilang tidak. Memang dia cuma mengatakan dari tapi seberapa perlu itu harus dijelaskan Bung Adian. Kenapa? Dia punya poin tadi. Dia harus bagus sekali. Kenapa forumnya? Ini forum desnatalis kampus. Seperti kata Rocky tadi, metafor biarkan jadi metafor. Tidak gitu, bisa. Kalau dibumikan. Tidak ada yang mengharuskan sesuatu harus begini segala macam. Ketika dia butuh menjelaskan kembali, ya jelaskan saja. Ketika dia coba menyampaikan bahwa pernyataan di forum internasional itu juga cocok dalam kondisi kita sekarang, bisa digunakan dalam kondisi sekarang, ya biarkan saja. Siapa yang harus melarang itu? Dan publik perlu sekali mendengar penjelasan yang lebih membumi sehingga publik dapat mengerti itu. Kalau di acara tadi, saya hadir di acara tadi. Seberapa perlu itu Bung Adian? Aplausnya luar biasa. Aplausnya luar biasa. Seluruh peserta aplaus, seluruh peserta histeris mendengarkan pernyataan-pernyataan dia dan sebagainya. Dan saya pikir itu luar biasa ya. Peringatannya luar biasa terhadap dunia dan terhadap diri kita sendiri. Jangan serakah. Seberapa perlu publik harus mendengarkan penjelasan dari winter is coming tadi? Metafor itu harus kemudian di-break down. Yang dia sampaikan begini. Pertama, yang lebih dia sampaikan bahwa apa yang dia sampaikan dalam forum internasional itu juga bisa nyambung, relevan dengan kondisi kita sekarang. Artinya dia menyampaikan yang disampaikan di sana itu ternyata di kita juga dalam banyak contoh yang lain itu banyak. Substansinya apa? Jangan serakah. Keserakan tidak pernah bermuara pada kesejahteraan. Dan itu dalam kehidupannya dia lakukan. Anaknya tidak minta proyek, anaknya tidak minta kesempatan dan sebagainya. Jadi apa yang tidak, bagi saya sangat hebat. Dia tidak cuma bicara, tapi mengerjakan, melakukan apa yang dia katakan. Bung Rocky. Gini ya, Saudara Adian itu akhirnya jadi sama kayak Jokowi itu. Jadi mengkonkretkan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan pada dataran abstrak. Kalau saya, kalau saya seperti Jokowi, saya senang
Iya. daripada Bung seperti Prabowo? Enggak. Oh, maksudnya you senang seperti Jokowi itu? Ya. Oke, nggak Dia apa-apa. baik, dia cerdas, dia pintar, dia lembut hati daripada Bung seperti Prabowo. Angkuh, Kenapa begitu? angkuh, Oke. Apanya? menganggap orang lain bodoh, selalu menyebutkan dungu buat orang lain. Baik. Siapa Bung yang menjadi hakim buat kepintaran orang lain? Baik, Bung Roky. Kecerdasan orang lain. Enggak dong. Gini ya, Itu arogansi. Ciri khas Baik. kaum intelektual Bung Adian. selalu membuka kebenaran dari pihak manapun. Berikan Tanpa Roky harus kesempatan untuk menyelesaikan berbicara dulu. Oke, argumentasi yuk. orang dengan Ngomong-ngomong bilang aja dulu. bodoh, dungu, dan itu kan kebiasaan Bung toh. Oke. Dan Bung senang dengan cara seperti itu. Oke. Silakan. Bung senang menghakimi orang lain bodoh, Baik. dungu dan sebagainya. Kalau udah selesai saya ngomongnya. Oke. Tidak perlu harus nunggu selesai. Baik. Ya Bung udah, Adian. kalau mau menyangka sangka saja. Bung Roky silakan, Tidak silakan. persoalan. Waktu Tidak. kita tidak banyak. Gimana? Oke, gini ya. Dungu itu artinya orang yang tidak mampu menghubungkan dua premis supaya tiba pada konklusi. Barusan you perlihatkan itu. Saya perlihatkan ulang ya. You bilang tadi bahwa Prabowo, saya nggak bilang Prabowo. Prabowo itu tidak ada yang orisinil itu. Oke. Terus you bilang bahwa emang apa yang orisinil di bumi ini? Oh tidak. Ini kalimat baru. Apa yang baru? Justru Bukan itu. orisinil. Apa yang baru? Saya katakan dalam rangkaian bahwa Apalah. sejarah adalah pengulangan. Oke. Apa yang baru dalam sejarah? Kita kembali ke laptop. Bukan apa Kita yang orisinil. Bung Adian, Bung Roky sendiri mengutip Ini ya. kalimat saya Bung Adian, salah. Bung Adian. Bukan, kita tidak Baik. bicara originalitas. Bapak-bapak. Tapi apa yang baru dalam sejarah? Jangankan yang baru. Konteksnya adalah sejarah. Bapak-bapak. Sejarah selalu berulang. Baik. Apa yang baru dalam sejarah? Bung Adian. Tidak ada yang baru. Bung Adian, Bung Roky, kita kembali ke laptop dulu terakhir. Pengulangan. Baik, Bung Adian, Bung Roky, saya minta waktu 1 menit terakhir dari Anda. Kita bicara mengenai bagaimana metafor logika yang agak mungkin tidak mudah dipahami oleh publik kebanyakan. Kemudian ini akan menghiasi 7-8 bulan ke depan selama masa kampanye. Menurut Anda akan seperti apa panorama ruang publik kita? Ruang publik kita diisi oleh kedunguan memang. Dan itu faktanya, saya berupaya untuk tidak menyebut dungu, tetapi faktanya bertambah terus. Oke. Adian dari tadi lakukan hal yang sama. Baik. Jadi dia berupaya untuk jadi demagog, menghentikan pembicaraan Baik. saya. Supaya dia tidak dijebak di dalam logik yang palsu itu. Tadi yang saya sebut adalah baru, bukan bahkan yang baru pun halangi untuk terbit. Tapi Anda senang kalau calon-calon presiden memakai metafor-metafor yang Ini ya, mengatakan originalitas, saya mengatakan sesuatu yang baru. Oke. Karena itu Bung nih. mengutip Baik. sesuatu yang berbeda dengan Saya apa yang terakhir. saya sampaikan. Waktu kita nggak terlalu banyak, Bapak-bapak. Oke. Silakan. Gini Sedikit ya, aja, singkat Justru nggak saja. nyambung di Gini, situ loh. metafor itu adalah kemewahan di dalam diplomasi itu. Karena itu, sekali orang mengucapkan metafor, maka interpretasi akan menggiring dia masuk di dalam satu pletora itu. Baik. Sehingga terjadi semacam, oke, winter is coming. Nah sekarang, winter is coming itu diterangkan ulang secara konkret dengan contoh di Indonesia. Jadi buat apa pakai metafor? Jadi kelihatan bahwa Pak Jokowi itu sebetulnya sepatunya kegedean dan di dalamnya ada pasir. Baik, Bung Roky. Oke, Bung Adian, 30 detik dari Anda terakhir. Bagaimana metafor kemudian dipakai oleh para calon presiden dalam ruang publik? Ya kita sih menikmati, tapi apakah publik akan happy dengan metafor-metafor seperti itu yang dipakai? Retorika-retorika. Alat ukur happy tidaknya apa? Kalau dalam situasi ketika di Bali kemarin, semua standing applause. Bukan soal metafor. Sebentar. Enggak dong. Apresiasi yang muncul dari publik. Ya, Publik mana yang mau kita Mana pakai? ada tamu yang memaki-maki tuan rumah. Bung Roky, biarkan Bung Adian Nah memberikan. kedua tadi di acara Dies Natalis itu Oke. Landstrom itu jelas sama. Bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh Bung Roky Gerung, dia tidak merepresentasikan siapa-siapa kecuali dirinya. Tapi bahwa publik yang datang di Bali maupun yang tadi pagi, semua memberikan aplaus luar biasa. Ya kalau nggak beri gini nih, kalau nggak beri aplaus, Bapak, nanti pas sebentar dong. Pampres akan suruh tepuk Ya, tangan. ya kan. Ini juga tuduhan yang Baik. tidak mendasar. Jangan begitu. Baik, yang harus tepuk bahwa tangan. kemudian Baik. Bung Bapak- bagian dari kelompok yang akan kalah di kemudian hari tidak perlu bersikap sini seperti Oke, itu. yang harus kalah Itu adalah sinis durasi bahkan kita. terlalu Bung Adian, durasi kita juga harus kalah. Kita nggak tahu Prabowo atau Jokowi yang kalah, tapi durasi kita harus kalah. Terima kasih Bung Roky, terima kasih Bung Adian.